Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Triwulandari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang rasio trigonometri pada segitiga siku-siku dan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Selamat menyaksikan. Audio Jungle. Materi yang pertama yaitu rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yaitu segitiga dengan salah satu sudutnya ialah 90 derajat. Dalam segitiga siku-siku terdapat sisi miring yang disebut dengan hipotenusa. Kuadrat hipotenusa yaitu jumlah dari kuadrat dua sisi lainnya. Secara sistematis, teorema Pythagoras dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dengan A dan B adalah siku-siku dan C adalah sisi miringnya. Untuk lebih jelasnya maka perhatikan pada gambar di samping. Perbandingan sinus atau sin, kosinus, cos, tangen, tan, kosekan, sekan, dan kontangen. Untuk mengetahui rasio trigonometri, kita menggunakan segitiga siku-siku. Untuk itu, kita harus mengetahui letak sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pada gambar di samping. Pada gambar di samping, sisi miring yaitu sisi di depan sudut siku-siku. Sedangkan sisi depan yaitu sisi depan sudut alfa. Dan sisi samping adalah sisi siku-siku lainnya. Setelah mengetahui sisi miring, sisi depan, dan sisi samping, selanjutnya kita akan membahas definisi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Perhatikan pada gambar di samping. Pada gambar di samping, kita dapat memperoleh rumus sin alfa, cos alfa, tan alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangen alfa. Bisa kita perhatikan rumus-rumus tersebut. Setelah kita perhatikan dan pelajari rumus-rumus tersebut, selanjutnya kita akan mencoba latihan soal berikut. Audio Jungle. Soal yang pertama. Hitunglah sin 30 derajat dikali cos 60 derajat per kosekan 45 derajat. Dalam pengerjaannya akan saya kasih waktu 30 menit. A few minutes later. Saya kira cukup sudah 30 menit. Mari kita selesaikan bersama-sama. Apakah jawaban Anda benar atau salah? Mari. Penyelesaian. Sin 30 derajat dikali cos 60 derajat per kosekan 45 derajat sama dengan sin 30 derajat yaitu bernilai setengah dikali cos 60 derajat juga bernilai setengah per kosekan 45 derajat yaitu bernilai akar 2, sehingga setengah dikali setengah sama dengan 1/4 per akar 2 sama dengan menghasilkan 1/4 dikali 1 per akar 2 sama dengan 1/4 akar 2 sama dengan 1/4 akar 2 kita kalikan dengan 4 akar 2 per 4 akar 2 menghasilkan 4 akar 2 per 32 sehingga 1/8 akar 2. Itulah hasil akhirnya. Bagaimana jawaban teman-teman? Apakah benar? Semoga untuk materi yang pertama ini jawaban kalian semua benar. Langsung saja kita ke materi yang kedua.
Materi selanjutnya yaitu tentang konsep fungsi trigonometri dengan lingkaran satuan. Kita akan memahami konsep fungsi trigonometri dengan lingkaran satuan. Apa ini lingkaran satuan? Lingkaran satuan ialah lingkaran dengan jari-jari sebesar 1. Persamaan lingkaran dalam koordinat kartesius yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Lingkaran satuan berarti lingkaran yang memiliki persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Di dalam koordinat kartesius kita gambarkan sebagai berikut. Bisa kita cermati pada gambar di samping. Nah, dari lingkaran satuan tersebut, kita dapat menentukan sinus dan kosinus dari sudut theta. Untuk memahaminya, pertama-tama perhatikan gambar berikut. Misalkan di dalam lingkaran satuan, kita gambarkan segitiga siku-siku. Di dalamnya, dengan tinggi segitiga tersebut ialah y dan alasnya adalah x. Sisi miringnya sama dengan jari-jari lingkaran sama dengan 1 dan sudutnya yaitu 60 derajat. Pertanyaannya ialah dapatkah kita menentukan nilai x dan y? Kita lihat alas dan segitiga tersebut ialah setengah dari jari-jari lingkaran. Jadi dapat dituliskan x sama dengan setengah. Sekarang untuk mencari y, kita hanya perlu menerapkan rumus Pythagoras. Sehingga y sama dengan akar dari 1 kuadrat plus setengah kuadrat sama dengan akar dari 1 dikurangi 1/4 sama dengan akar dari 3/4 sehingga menghasilkan setengah akar 3. Jadi kita peroleh x sama dengan setengah dan y sama dengan setengah akar 3. Dari hasil tersebut dapat kita gambar yang akan menghasilkan seperti gambar di samping. Apa yang dapat disimpulkan berdasarkan konsep trigonometri pada segitiga siku-siku? Maka sin 60 derajat sama dengan sisi depan per sisi miring sama dengan akar 3/2/1 sama dengan akar 3/2. Kemudian cos 60 derajat sama dengan sisi samping per sisi miring, yaitu sisi sampingnya setengah per sisi miring yaitu 1 sama dengan 1/2. Tan 60 derajat sama dengan sisi depan per sisi samping sama dengan sisi depan yaitu akar 3/2 dan sisi sampingnya 1/2 sehingga menghasilkan akar 3. Jadi sin 60 derajat sama dengan akar 3/2 sama dengan y. Cos 60 derajat sama dengan 1/2 sama dengan x. Tan 60 derajat sama dengan akar 3 sama dengan y per x. Nah, lebih umum lagi, jika diberikan segitiga dengan tinggi y, alas x, dan sudutnya sebesar theta di dalam lingkaran satuan, maka x sama dengan cos theta, y sama dengan sin theta, dan y per x sama dengan sin theta per cos theta sama dengan tan theta. Beranjak dari sini, kita bisa membuktikan identitas trigonometri yang sudah dikenal sebelumnya. Pandang kembali persamaan lingkaran satuan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Karena x sama dengan cos theta dan y sama dengan sin theta, maka cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta sama dengan 1. Langsung saja kita ke latihan soal.
soal yang pertama. Sebuah jalan naik membentuk sudut 5 derajat terhadap arah horizontalnya. Berapa tinggi tanah setelah menempuh jarak 2 km sepanjang jalan itu? Pasti teman-teman sudah bisa membayangkan. Dalam pengerjaannya akan saya beri waktu 30 menit. A few minutes later. Saya kira cukup, sudah waktunya 30 menit. Mari kita selesaikan bersama-sama. Penyelesaian. Maka 2 km itu sama dengan sisi miring, sedangkan tinggi sama dengan sisi depan. Sehingga dapat kita peroleh sin 5 derajat sama dengan H/2. Sin 5 derajat yaitu bernilai 0,087 sama dengan H/2. Sehingga kita peroleh H sama dengan 0,174 km. Bagaimana dengan jawabannya? Semoga benar. Untuk materi kali ini saya kira sudah cukup. Saya akan memberikan evaluasi dari materi-materi saya tadi. Untuk menutup pembelajaran kali ini, langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut beta pada gambar berikut. Bisa kita perhatikan pada gambar A dan B. Dan soal yang kedua, panjang diagonal suatu belah ketupat 36 cm dan 48 cm. Panjang sisi belah ketupat ialah. Cara pengerjaan dari kedua soal tersebut pun sama seperti materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi dan latihan-latihan soal tadi. Dalam pengerjaannya saya beri waktu 30 menit. A few minutes later. Saya kira sudah cukup waktu 30 menitnya. Mari kita selesaikan bersama-sama. Soal yang pertama. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut delta pada gambar berikut, yaitu gambar A dan B. Pada gambar A dapat kita lihat sisi miring sama dengan akar dari 12 kuadrat plus 5 kuadrat sama dengan akar dari 144 plus 25 sama dengan akar dari 169, yaitu 13. Setelah kita menemukan sisi miringnya yaitu 13, maka dapat kita lanjutkan dalam pengerjaannya. Rumus sin delta kita masukkan yaitu sehingga menjadi 12/13. Sedangkan cos beta sama dengan 5/13. Tan beta sama dengan 12/5. Sedangkan kosekan beta sama dengan 13/12. Sekan beta sama dengan 13/5. Sedangkan kotangen beta sama dengan 5/12. Untuk pengerjaan yang B yaitu sama aja dengan yang A. Jadi bisa kita langsung skip saja. Semoga kalian sudah memahaminya, karena itu sama saja dengan yang A ya. Soal yang kedua. Panjang diagonal suatu belah ketupat 36 cm dan 48 cm. Panjang sisi belah ketupat ialah. Penyelesaian. Panjang diagonal belah ketupat tadi yaitu 36 cm dan 48 cm. Masing-masing kita bagi 2. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 48 kita bagi 2 sama dengan 24. Kemudian dalam pengerjaannya kita menggunakan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat.
A-nya yaitu 18. Jadi 18 kuadrat plus B-nya ialah 24. Sehingga B-nya juga kita masukkan menjadi 24 kuadrat. Sehingga 18 kuadrat plus 24 kuadrat sama dengan C kuadrat. Yaitu 18 kuadrat yaitu 324 plus 24 kuadrat plus 576 sama dengan C kuadrat. Sehingga 324 plus 576 kita jumlahkan yaitu 900 sama dengan C kuadrat. Maka dapat kita peroleh C kuadratnya kita pindah sehingga dapat kita akarkan yaitu akar dari 900. Sehingga hasil akhir dari penyelesaian ini yaitu C sama dengan 30. Jadi panjang sisi belah ketupat ialah 30 cm. Pada kesempatan kali ini saya kira sudah cukup untuk materi-materi yang saya jelaskan tentang trigonometri. Semoga bermanfaat untuk kalian dan dapat lebih memahami ilmu-ilmu matematika. Cukup sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hold me close till I get up. Time